Pada segmen ini, saya akan menjelaskan tentang mekanisme sel mikroorganisme merespon pada kondisi lingkungan yang kekurangan nutrisi. Mikroorganisme beradaptasi pada lingkungan yang memiliki keterbatasan nutrisi dengan beberapa cara, yaitu beberapa mikroorganisme akan mensintesis lebih banyak enzim untuk menguptake dan memetabolisme nutrisi yang terbatas tersebut. Hal ini akan menyebabkan mikroorganisme dapat mengambil dan juga menggunakan sebagian besar molekul nutrisi yang ketersediaannya terbatas di lingkungan. Mikroorganisme juga memiliki kemampuan untuk mensintesis enzim yang dibutuhkan untuk menggunakan nutrisi yang lainnya. Sebagai contoh, ketika di dalam medium terdapat dua sumber gula, yang salah satunya adalah glukosa, mikroorganisme akan menggunakan glukosa tersebut terlebih dahulu. Namun, ketika glukosa jumlahnya terbatas dalam medium tersebut, mikroorganisme akan menghasilkan enzim lain yang dapat digunakan untuk memetabolisme sumber gula lain yang tersedia di medium, seperti laktosa. Mikroorganisme juga dapat menyesuaikan kecepatan metabolisme nutrien tersebut dan juga kecepatan sintesis molekul yang dibutuhkan untuk pertumbuhan sel agar dapat disesuaikan dengan ketersediaan nutrisi yang lebih sedikit. Proses pertumbuhan dan metabolisme akan terhambat, tapi tidak ada energi yang terbuang untuk mensintesis produk yang tidak akan digunakan. Laju pertumbuhan akan sejalan dengan kondisi lingkungan yang ada. Selanjutnya, beberapa mikroorganisme juga dapat melakukan sporulasi ataupun pembentukan endospora. Mekanisme pembentukan endospora dan juga mekanisme perubahan dari endospora menjadi sel vegetatif akan saya jelaskan pada segmen ini. Sporulasi merupakan proses pembentukan endospora dan terjadi pada sel Bacillus, Clostridium, dan beberapa bakteri gram-positif lainnya. Namun, proses pembentukan endospora ini dipelajari secara mendalam pada bakteri Bacillus subtilis dan Bacillus megatherium. Bakteri umumnya membentuk satu endospora saja pada setiap selnya. Pembentukan endospora akan dimulai ketika pada fase pertumbuhan stasioner ataupun ketika ketersediaan nutrisi di dalam medium menjadi terbatas. Pada saat sumber karbon dan nitrogen yang merupakan nutrisi penting bagi mikroorganisme
jumlahnya terbatas dalam lingkungan, endospora akan mulai terbentuk di dalam sel induk. Endospora pada bakteri berfungsi sebagai mekanisme untuk bertahan hidup pada kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan dan bukan untuk proses reproduksi. Hal ini mengindikasikan endospora pada bakteri berbeda dengan endospora pada jamur yang akan dihasilkan dalam jumlah banyak oleh satu spesies jamur, dan spora-spora ini digunakan oleh jamur untuk proses reproduksinya. Endospora yang dibentuk oleh sel bakteri akan tahan pada kondisi lingkungan ekstrim seperti suhu tinggi, kekeringan, radiasi, dan keberadaan senyawa-senyawa toksik. Ketika pembentukan endospora dimulai, DNA akan tereplikasi dan akan membentuk nukleoid aksial yang kompak dan panjang. Kromosom yang terbentuk dari proses replikasi ini akan terpisah dan bergerak ke lokasi yang berbeda di dalam sel. Pada kebanyakan bakteri, endospora akan terbentuk di bagian tengah sel, dan pada beberapa bakteri lainnya, endospora akan terbentuk di bagian ujung sel. Berikut merupakan contoh endospora pada dua spesies Clostridium. Pada gambar sebelah kiri, terlihat bahwa bakteri tersebut memiliki endospora pada bagian tengah sel. Seperti ini terlihat, sedangkan pada gambar sebelah kanan terlihat bahwa bakteri tersebut memiliki endospora pada bagian terminal ataupun ujung sel. Berikut merupakan proses pembentukan endospora beserta komponen-komponen dari endospora tersebut. Setelah DNA terpisah, DNA di mana akan terjadi pembentukan endospora akan mengerahkan pembentukan endospora tersebut. Sebagian besar RNA dan juga protein sitoplasma yang dimiliki oleh sel akan berkumpul di sekitar DNA tersebut untuk membentuk core atau inti endospora yang merupakan bagian hidup dari endospora. Bagian core ini akan mengandung dipicolinic acid dan ion kalsium yang berkontribusi terhadap ketahanan endospora terhadap panas dengan menstabilkan struktur protein. Septum endospora akan tumbuh ataupun terbentuk di sekitar core, menyelubungi core yang memiliki ketebalan 2 membran sel. Septum ini terdiri dari membran sel namun tidak memiliki dinding sel. Kedua lapisan membran sel ini akan mensintesis peptidoglikan dan akan melepaskan peptidoglikan tersebut
ke ruang di antara kedua membran untuk membentuk korteks. Korteks ini berfungsi untuk melindungi kor dari perubahan tekanan osmotik dan juga akan melindungi kor dari kekeringan. Spore coat atau mantel spora yang terdiri dari keratin-like protein akan dibentuk oleh sel induk menyelubungi korteks. Coat ini tidak dapat ditembus oleh berbagai macam senyawa kimia. Terakhir, pada beberapa endospora akan terdapat exosporium, yaitu membran yang terbentuk dari lipid protein yang akan dibentuk di sekeliling coat oleh sel induk. Pada kondisi laboratorium, pembentukan endospora ini membutuhkan waktu dan bisa mencapai sekitar 7 jam. Ketika kondisi lingkungan sudah menguntungkan atau favorable bagi bakteri, endospora akan berubah lagi menjadi sel vegetatif yang kehilangan kemampuan resistensi endospora. Peristiwa ini dikenal juga dengan proses germinasi. Proses germinasi terjadi dalam 3 tahapan, yaitu aktivasi, di mana akan terjadi kerusakan pada coat atau mantel. Kerusakan ini bisa terjadi akibat adanya agen traumatis seperti pH rendah ataupun pemanasan yang akan merusak coat. Namun, proses aktivasi ini dapat juga terjadi secara alami walaupun proses germinasinya akan terjadi dengan sangat lambat. Pada tahap kedua terjadi germination proper, di mana proses ini membutuhkan air dan juga agen germinasi seperti asam aminoalanin dan beberapa ion organik yang akan masuk melewati coat yang sudah rusak. Pada proses ini, korteks peptidoglikan juga rusak dan akan terfragmentasi. Fragmen-fragmen peptidoglikan ini akan dikeluarkan ke lingkungan. Sel hidup ataupun sel yang menempati area kor pada endospora akan mengambil banyak air dan akan kehilangan resistensi terhadap panas dan pewarnaan. Terakhir, akan terjadi outgrowth pada medium dengan kandungan nutrisi yang mencukupi. Protein dan RNA akan disintesis, dan dalam waktu 1 jam sintesis DNA akan dimulai. Sel akan berubah menjadi sel vegetatif dan akan menjalankan proses pembelahan biner dan melakukan metabolisme aktif. Berikut merupakan siklus sel vegetatif dan juga siklus sporulasi pada bakteri yang dapat membentuk endospora. Pada kondisi lingkungan yang kurang optimum, setelah terjadi proses replikasi DNA akan membentuk bagian core endospor yang berisi DNA, RNA, dan protein sitoplasma membentuk bagian hidup dari
endospora tersebut. Lalu terbentuk septum yang mengelilingi endospora yang melindungi endospora dalam struktur double membran. Seperti ini bisa dilihat struktur double membran. Masing-masing layer ini akan membentuk lapisan peptidoglikan yang mengisi ruang di antara layer membran dan membentuk korteks. Selanjutnya, sel induk akan membentuk coat spora dan sel induk nantinya akan mengalami lisis dan melepaskan endospora ke lingkungan. Jadi seperti ini, endospora ini akan memiliki inti, daerah core, lalu lapisan korteks yang ada peptidoglikannya, lalu ada membran spora, membran sel, dan juga spore coat yang bagian paling luar. Pada saat kondisi lingkungan kembali menguntungkan bagi bakteri, sel akan teraktivasi. Jadi bagian pertama adalah coat-nya ini akan hilang atau terlepas dan memulai proses germinasi. Proses germinasi ini akan dibantu oleh asam aminoalanin yang berperan sebagai agen germinasi. Pada proses ini terjadi penyerapan air dari lingkungan yang menyebabkan kerusakan pada korteks dan terjadinya fragmentasi peptidoglikan. Bagian sel hidup yang menempati core akan menyerap air tersebut. Lalu, ketika nutrisi di lingkungan mencukupi, akan terjadi proses sintesis RNA, seperti terlihat di sini, sintesis RNA dan protein, lalu akan terjadi pembentukan DNA dan dinding sel. Dinding sel ini terbentuk ataupun dibantu pembentukannya dari fragmen-fragmen peptidoglikan yang ada di medium. Sel kemudian akan berubah menjadi sel vegetatif dan akan melanjutkan metabolisme dan pembelahan biner. Ataupun sel tersebut akan masuk ke dalam siklus vegetatif. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang mekanisme mikroorganisme merespon kondisi lingkungan yang kekurangan nutrisi, serta mekanisme pembentukan endospora dan mekanisme bagaimana sel vegetatif terbentuk dari endospora tersebut. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya.